Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti seluruh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dikembalikan oleh Allah nanti dalam kondisi qalbun salim yang menjadi syarat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan lisan ini terus mengucapkan sholawat, dan ini bagian dari syariat Islam. Kita disunahkan untuk membaca setidaknya 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk yang dilembutkan sekali lagi hatinya untuk bisa mengikuti seluruh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita masuk ke pelajaran kita. Sebagaimana metode kita belajar beberapa hal di Masjid Al-Fajar ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Terakhir kita membahas tentang ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tafsir ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan masih diingat. Kita baca ulang sedikit. Di ayat ke-6 ini yang menjadi perhatian diantaranya adalah Shad sama Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Si tebal dan tipis. Latihan pokoknya. Bukan juga yang sing-shot, bukan. Karena banyak juga pakai yang sing-shot itu. Shad. Kita perhatikan native speaker seperti Misyari Rashid itu nggak sampai sing-shot. Padahal banyak orang-orang yang dianggap fasih tapi bacanya shotnya sampai gimana itu. Saya sampai bisa dengar itu. Letak dari shod itu sama dengan sin, letaknya di gigi seri. Cuma tebal sama tipis. Sin sama shod. Sin, si sama shi. Si, sin dengan si itu aja. Menyenangkan perhatikan Misyari kalau mengucap gitu. Mirip begitulah kira-kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita belajar Al-Fatihah itu nggak akan bosan karena ini kita baca 17 kali sehari minimal. Jadi jangan bosan. Semakin kita tahu Al-Fatihah itu semakin nikmat kita membaca Al-Fatihah. Sekali lagi, semakin kita tahu tentang hukum-hukum di dalam Al-Fatihah, akan semakin nikmat kita sholat. Suratan itu tambahan itu, sunnah. Tapi ini tuh salah satu inti. Maka ketahuilah, semakin bacaannya betul jenengan itu akan sangat lebih menikmati, walaupun mungkin sholatnya dengan pendek. Katakanlah jenengan sholat agak tergesa, minimal bacaan Al-Fatihah ini sempurna. Makanya walaupun jenengan sebagai makmum, jikalau jenengan termasuk yang mengambil bahwa makmum membaca dalam keadaan apapun, seperti yang sering saya praktekkan itu. Walaupun kalau di masjid-masjid tertentu yang bacaan imamnya sangat bagus, saya benar-benar menerapkan yang lain, yaitu saya mendengarkan saja. Al-A'raf 204 dalilnya. Tapi kalau di masjid-masjid biasa, saya biasanya menggunakan yang saya tetap baca, walaupun imamnya jahar. Maka pada bacaan imam seperti itu nggak boleh tergesa-gesa, tetap menjenengan tartil loh, meskipun tidak sangat lambat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumil. Itu bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan. Karena apa? Terlebih orang yang sudah belajar seperti ini itu nggak berani baca Al-Fatihah itu tergesa-gesa, nggak berani. Karena masing-masing hak hurufnya harus diberikan. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita sir gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu. Jadi nggak berarti tergesa-gesa. Nah kalau imamnya sudah mahfum, itu biasanya saya dikasih jeda. Kayak di Miftahul kalau saya ngimam, udah saya kasih jeda itu. Amin.
Saya kasih jeda senilai bacaan Al-Fatihah tartil, insya Allah. Cuma di beberapa masjid lain kadang-kadang kalau saya kasih waktu seperti itu malah bingung. Iki wong orang muni-muni meneh gitu. Ya kan. Dengan datang ke masjid-masjid yang sudah paham sunnah, insya Allah begitu. Oke. Memberikan waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah. Walaupun di beberapa mazhab yang lain tidak harus karena berdalil dengan ju'ilal imamu ditentukan imam untukmu li utami mabih, untuk diikuti seluruhnya, termasuk didengarkan seluruhnya. Jadi, tetapi sekali lagi kadang-kadang saya saja nggak tentrem kalau nggak baca gitu, karena tahu bacaan imamnya nggak terlalu bagus. Maka sekali lagi mempelajari Al-Fatihah jangan bosan, jangan mau diulang-ulang terus. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita kemarin sudah pelajari bahwa tafsir dari ayat ini adalah ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ingat ya? Yang an'amta 'alaihim ditafsir di surat apa kemarin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa ayat 69 yang dibacakan oleh Mas Denny kemarin ya. Jadi harapan saya dengan membaca jadi ingat ya. Yaitu surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu ayatnya ya. Sekali lagi, awal ayat ini menunjukkan bahwa soal takwa, wa may yuti'illaha wa rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini berarti kan ketakwaan, bukankah definisi takwa adalah menjalankan perintah menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti ini ketaatan penuh. Jadi memang orang yang mendapatkan an'amta 'alaihim itu memang orang-orang yang secara asal dia memang takwa kepada Allah. Itulah mengapa kita disebut sebagai muslim. Muslim itu hanya berserah diri. Berserah diri secara asal bahasa artinya adalah siap diatur. Itulah mengapa Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau. Karena mereka nggak siap diatur oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah. Nggak mau. Maka dia nggak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena apa? Karena begitu mengucapkan itu berarti dia jadi muslim yang artinya siap diatur. Siap diatur. Maka di sini dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Yang kita minta di ihdinas siratal mustaqim itu. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Yaitu dari kalangan para nabi, kemudian para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam perjuangannya. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wasolihin, orang-orang yang soleh. Nah, yang paling dekat dengan kita sekarang adalah orang-orang soleh yang bisa kita lihat profil-profilnya hari ini. Itu orang-orang soleh. Ini yang harus kita pegangi betul. Berarti kalau ditarik garis, kalau kita ingin menjadi orang yang an'amta 'alaihim, itu maka kita mau tidak mau harus berusaha menjadi orang soleh. Berusaha menjadi orang soleh. Nah, bagaimana definisi orang soleh? Tentu saja penjabarannya sangat banyak. Di antaranya adalah surah Ali Imran 113, 114. Yang dia itu adalah orang yang membaca Quran di sebagian malam. Kalau ditanya jenengan pengen punya anak soleh kayak mana? Yaitu Ali Imran 113, 114 itu. Yaitu tentang bagaimana anak-anak itu membaca Al-Quran di sebagian malamnya. Kemudian wahum yasjudun, mereka itu sujud, berarti dia sholat di sebagian malam. Makanya orang udah belajar kayak kita begini nih, jangan sampai tidur. Kalau kira-kira tidurnya bakal berat, kayak kasus kayak saya semalam sampai jam 1 itu, jangan sampai pergi tidur kecuali sudah sholat witir. Karena ciri kesolehan salah satunya itu, khawatir bangunnya mepet. Ya kalau tidurnya pada Isya insya Allah longgar. Tapi kalau karena sebuah keadaan kok kita tidurnya mepet banget, sudah dalu banget, ya minimal ya 3 rakaat lah.
walaupun pendek, walaupun hanya baca yang rukun-rukun saja, Al-Fatihah saja. Ini praktek saya nih. Kalau dalam kondisi sudah capek, lelah luar biasa, saya sholat itu hanya melaksanakan yang rukun-rukun saja. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung a'udzubillah, langsung Al-Fatihah, enggak pakai iftitah, enggak pakai suratan. Kemudian bacaan ruku, bacaan sujudnya juga yang pendek-pendek. Kadang-kadang saya sujud hanya pakai Robbik firli, Robbik firli. Duduk di antara dua sujud, Robbik firli, Robbik firli. Itu kalau kita kondisi lelah, yang penting jangan sampai pergi tidur kecuali kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bukan tidur terakhir kita. Ya, kalau ternyata tidur terakhir kita, setidaknya penutup kita sudah ada dalam kondisi sholat. Itu. Ini penting dipahami. Karena apa? Begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu kepada jalannya orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa dia? An-Nisa 69 menerangkan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Di akhir-akhir dikatakan apa? Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah sendiri yang sebutkan loh, mereka itulah sebaik-baik teman. Kalau kita bertanya-tanya, teman yang mana sih yang baik? Itu yang seperti itu. Allah sebutkan sudah, kita kasih panduan. Maka jangan rugi hidup di dunia ini. Pastikan kita itu diliputi oleh sejarah mereka, para nabi, para sahabat, para syuhada, para solihin. Kita itu hidup hari-hari itu diliputi oleh pemikiran mereka, sejarahnya mereka, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka sholat, dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar fokus ke situ aja. Makanya di dalam Quran surah Al-Mu'minun dikatakan apa? Qad aflahal mu'minun. Allah sebutkan loh ini. Sungguh beruntung kalian orang mukmin itu. Qad aflahal mu'minun. Aflah itu artinya kemenangan, keuntungan, beruntung. Seperti hayya 'alal falah, sama. Kalau sudah nempel namanya aflah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ingat loh, ini Allah yang menyebutkan di Quran surah Al-Mu'minun. Di antara syarat keberuntungan adalah itu. Maka kalau sampai kita menyia-nyiakan waktu, ya berarti kita keluar dari jalur itu. Kok kita tidak diliputi hidup ini dengan 4 sifat yang kita minta, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, yang dikatakan teman sebaik-baik teman, maka ya rugi, berarti kita keluar dari track. Bayangkan sekarang, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Enggak mungkin kalau kita berteman dengan berbagai macam yang tidak diperlukan, kok khusyuk sholatnya susah. Maka orang sudah kayak kita ini 40-an itu, kalau keliru memilih teman tuh repot banget. Repot banget. Coba jangan perhatikan, bukankah banyak orang kaya kemudian di akhir masa hidupnya justru hanya main saja. Main kemana-mana itu. Katanya itulah cara menikmati hidup. Apakah itu keliru? Menurut saya keliru. Keliru. Karena apa? Rasulullah menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan keindahan Islam seseorang adalah apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya. Fokus kita di atas 40 itu akhirat sudah seharusnya. Makanya jika terpaksa kita di atas 40 tahun kok secara ekonomi kita belum mapan, itu kita terus berserah diri sama Allah, mohon sama Allah dibimbing betul-betul. Karena itu di antara ujian yang besar yang saya pun mengalami. Sebenarnya dulu ketika 20 tahun, 25 tahun saya sudah merencanakan 40 tahun sebenarnya saya pengen pensiun gitu, dari kegiatan duniawi dengan bisnis yang saya lakukan. Ternyata Allah berkehendak lain. Saya justru di umur 35 itu usaha kemudian harus berhenti dan berhijrah. Yang itu resikonya adalah ekonomi harus justru relatif berat di masa tua. Tapi pun seperti itu tidak apa-apa. Al khair hiratullah. Saya yakin yang terbaik itu pilihan Allah. Nah, maka sekali lagi fokus kita ke situ itu. Pokoknya fokus kita itu bagaimana kita meniru, melihat, membuka-buka tentang kehidupan mereka ini, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, agar kehidupan kita diliputi oleh mereka maksudnya.
Ya, oh begini loh, oh dia tuh begini ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf tuh begini ya. Ternyata Rasulullah tuh begini ya. Sehingga soal-soal itu kita hadapi dengan cara mereka. Contoh misalnya tentang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Allah berfirman di ayat lain, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Untuk khusyuk adalah syaratnya diantaranya adalah orang-orang ya, yang mengingat dan tahu persis bahwa dia itu akan kembali kepada Allah. Coba jenengan sholat, itu sholat terakhir jenengan gitu aja dirasa begitu. Allahu Akbar, ini sholat terakhir saya, hadirkan itu, saya yakin lebih khusyuk. Itu yang selalu berusaha saya hadirkan ketika sholat. Walaupun mungkin sholatnya pendek, lagi capek, tapi kalau ternyata ini sholat terakhir saya, ada nggak perasaan, kalau bahasa Cilacap itu ngembek gitu loh, ngembek itu, ya Allah ini terakhir, ya Allah. Andai itu betul itu terakhir, bukankah itu bisa terjadi, itu terakhir betulan. Saya seminggu terakhir ini melihat di ring road sini loh, mobil jalan, tahu-tahu depan saya bannya pecah, langsung olengan itu. Itu untung dia nggak mencelakai yang lain. Yang di tempat saya dekat di tempat saya itu di daerah Lemah Dadi loh, nggak banter banget loh, bayangin. Mobil kecil, banyak meletus, nabrak 2 motor. Coba bayangin. Artinya, walaupun kita sehat bugar, ya kan, apa kelirunya kita menghadirkan, ini adalah sholat terakhir kita, ya kan, ini adalah subuh terakhir kita. Demi Allah begitu banyak orang yang pagi masih sehat, sorenya sudah meninggal. Maka Rasulullah menyebutkan begitu banyak orang yang pagi masih tertawa, sesungguhnya kain kafan sudah dijahit untuknya, kain kafan sudah ditenun untuknya, ya kan? Dan setiap kita tuh kain kafannya sudah ditenun bisa jadi, ya kan? Nah kesadaran ini menjadi penting, makanya dikatakan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin banget bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan menjadi lembut hatinya insya Allah. Nah itu diantara tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Kemudian mustaqim pakai qaf bukan pakai kaf. Kalau pakai qaf jalan yang lurus, kalau pakai kaf jadi jalan yang bertumpuk-tumpuk. Maka ini kita hindari betul, jangan sampai terjadi. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat ke-7, pelajarannya adalah sekali lagi sirotol bukan sirotole, ya kan? Jangan sampai sirotol. Kadang-kadang ada yang baca lamnya balik. Sirotol ladzina an'amta. Okay. Ini penting ya, tentang an'amta, ini namanya idhar halki. Ya dulu ya. Idhar halki artinya apa? Bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf apa saja? Nah, di sini ketemu huruf apa? Ain, an'amta. Maka ini dibaca dengan idhar halki. Idhar itu artinya apa? Jelas. Jelas. Jadi kalau kita ketemu dengan huruf-huruf tadi itu jangan sampai dibaca dengung. Di sini ada an'amta, betul-betul jelas. Nunnya jelas. An'amta. Kemudian an'amta bukan an'amta. Jadi ini dibaca idhar halki, dibaca jelas. Kemudian sekali lagi di sini huruf-huruf tasdid jangan terlewat. Sirotol ladzina, tol, tok dengan tak bedanya apa? Kalau tok itu di sini nih, ini tok ini. Kalau tak kan di sini, lidah. Ini langit-langit. Kemudian ini yang juga sering salah adalah maghdubi, ya kan? Sering dibaca maghdubi, ya kan? Harusnya maghdubi. Coba Pak Supri baca sirotol, coba. Sirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolin. Oke. Itu diperhatikan, oke. Jadi sekali lagi
Ada juga di sini ada idhar safawi namanya, yaitu di bagian an'amta, yaitu mim sukun ketemu dengan ta. An'amta, mim sukun ketemu dengan ta. Ini juga dibaca jelas. Idhar safawi. Jangan mantul, jangan an'amta, jangan an'amta atau an'amta. Ada yang baca mimnya ditahan. Ini idhar safawi, dibaca jelas, nggak pakai dengung. An'amta gitu. Kemudian alaihim, ingat-ingat ada huruf lin atau lain yang sifatnya harus dilunakan, yaitu pada huruf yang ketemu antara ya sukun didahului oleh fathah, yaitu alaihim, ya kan, alai fathah ketemu ya sukun, alaihim, maka dibacanya lunak. Lunak, jadi lin itu artinya lunak. Alaihim, bukan alaihim. Alaihim masuknya lunak, masuknya lunak. Sebenarnya kalau kita mau agak rikit lagi, setelah alaihim itu ada tanda waqaf yang dilarang berhenti. Lam alif ya toh, waqaf yang dilarang berhenti sebenarnya. Cuma lazim tetap para qori internasional pun tetap kadang-kadang berhenti di situ, termasuk saya juga kadang-kadang berhenti di situ. Kalau yang rigid banget, yang teliti banget biasanya diulang. Jadi kalau yang kayak di TPG itu bacanya langsung biasanya. Kalau terpaksa ini harus diulang gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lebih baik. Ini lebih baik. Jadi itu lebih baik insya Allah, karena hampir di seluruh cetakan Al-Quran itu ada tanda wakaf itu. Wakaf dan ibtidah yang ada di Al-Quran itu, kalau memang ada itu ya diikuti, nggak apa-apa, lebih baik. Karena kita kadang-kadang sebagian kita nggak paham artinya. Maksudnya wakaf dan ibtidah tahu nggak fungsinya untuk apa? Agar jangan sampai berhenti di tempat yang salah artinya. Saya pergi ke, itu kan kemana? Gitu kan. Maka harus diulang. Gitu kan. Saya dengan Mas Denny tadi pagi pergi ke, berhenti. Berarti kan harus diulang. Saya pergi ke pasar. Gitu. Paham maksudnya nggih? Wakaf ibtidah yang dijadikan panduan di Al-Quran itu tujuannya itu, supaya enggak memotong kalimat yang bisa menjadikan keliru arti maksudnya. Maka ada wakaf dan ibtidah. Di dalam Al-Quran sekarang, yang cetakan sekarang itu ditulisi mulai, berhenti, ditulis itu. Masya Allah. Saking canggihnya zaman sekarang ya, semua merakon mikir belas itu. Ya ada yang cetakan begitu. Berhenti, mulai, mulai lagi gitu. Masya Allah. Ya, jadi intinya kalau memang di bagian yang terlarang untuk wakaf ya diulangi. Tapi kalau yang tidak terlarang untuk wakaf langsung nggak apa-apa. Misalnya huruf wa dan itu biasanya boleh langsung. Oke. Saya makan ikan, udah seperti itu kan berhenti boleh. Dan tadi pagi setelah makan ikan saya mencret misalnya, naudzubillah, itu seperti itu bisa dibaca. Kira-kira begitu nggih. Jadi diperhatikan di bacaan itu. Kemudian sekali lagi di bagian ini jangan maghdubi, tapi maghdubi. Kemudian du itu adalah mad tabi'i. Jangan maghdubi. Ada yang baca seperti itu. Saya dikeluhi salah satu masjid di sini, dekat sini, yang imamnya kemudian sesepuhan susah banget diberitahu supaya maghdubi. Selalu baca ghairil maghdubi. Dunya mesti hanya satu harokat. Ya, ini keliru karena di situ ada mad tabi'i, yaitu harokat waw ketemu harokat dhammah ketemu waw sukun. Maghdubi, bukan
to be, apalagi mago to be. Nah, ini jauh banget ya. Kemudian nah saya kira itu di bagian ayat 6 dan 7 insya Allah kita sudah pahami. Diulang-ulang di rumah. Saya videonya udah saya potong-potong. Jadi kalimat-kalimat yang saya sampaikan sudah saya potong-potong 1 menit. Kalau jenengan mau pelajari di Ayah Ngaji, insya Allah sudah bisa, insya Allah. Oke. Nah itu yang kita pelajari di pagi ini tentang Al-Fatihah. Insya Allah sudah selesai, insya Allah sudah selesai Al-Fatihah. Kita bermohon kepada Allah agar ilmu ini menjadi jalan agar kita mendapatkan kebaikan, dan mudah-mudahan kita selalu berpahala di atasnya, insya Allah. Dan mudah-mudahan saya kecipratan pahala atas apa yang amalkan, insya Allah. Kita masuk ke tafsir, insya Allah.